Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita hari ini adalah mengejar cinta Allah di tengah hiruk pikuk dunia. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala bentuk nikmat, terkhusus atas anugerah iman, Islam, dan kesehatan. Dengan rahmatnya pula kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di acara ceramah oleh Haji Yudi yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama bagi kita semua yang mengajarkan bagaimana cara mencintai Allah dan segenap makhluknya melalui ibadah, keikhlasan, dan perbuatan baik. Begitu juga kepada keluarga, kerabat, segenap sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga mereka senantiasa di bawah naungan rahmat Allah yang maha penyayang. Selanjutnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan bertakwa juga kita dapat memperoleh rahmat yang tiada tara dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 28 dijelaskan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di zaman modern seperti sekarang, banyak dari kita hidup dalam rutinitas yang padat dan melelahkan. Setiap harinya dihiasi dengan urusan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan tekanan ekonomi yang tidak ada habisnya. Pikiran kita pun sering kali tersita oleh hal-hal duniawi sehingga lupa dengan mengingat Allah. Karena itu penting bagi kita untuk kembali mengejar Allah dan cintanya di tengah kesibukan dunia ini. Cara yang pertama ialah dengan bertawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, serta berusaha dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Sebab Allah Ta'ala sendiri secara tegas menyampaikan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159, yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita jangan sampai salah menangkap pemahaman. Tawakal bukan berarti meninggalkan usaha dan hanya pasrah kepada keadaan. Sebaliknya, tawakal adalah sikap hati yang penuh keyakinan kepada Allah
setelah seseorang melakukan usaha dengan maksimal. Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirul Munir jilid 4 halaman 77 menjelaskan, yang artinya tawakal itu bukan berarti meninggalkan usaha sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, tetapi hakikatnya adalah menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, meyakini bahwa ketetapannya pasti berlaku, serta mengikuti sunnah nabinya dalam berikhtiar terhadap hal-hal yang memang harus diusahakan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tidak hanya dengan bertawakal, kunci untuk menggapai cinta Allah Ta'ala juga ialah dengan bertakwa dalam setiap keadaan. Setelah bertawakal, kita perlu untuk menjaga batas-batas ketakwaan sebagai seorang hamba yang beriman. Dalam hal ini, takwa berarti menjaga diri dari perbuatan dosa dan selalu berusaha menjalankan perintahnya, baik saat lapang maupun sempit, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, takwa merupakan kesadaran penuh untuk selalu berhati-hati dalam hidup, menjauhi larangan, dan menjalankan segala perintah Allah. Sederhananya ialah sikap kita waspada agar tidak terjerumus dalam dosa, serta tekun menjalankan apa yang diridhoi Allah. At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan jilid 5 halaman 515 menjelaskan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa kepadanya, yakni orang bertakwa adalah mereka yang takut akan hukumannya, waspada terhadap siksanya, menjauhi apa yang dilarang dan diharamkan atas mereka, serta menaati segala perintahnya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, selanjutnya, tidak hanya dengan bertawakal setelah berusaha dan bertakwa saja untuk menggapai cinta Allah, akan tetapi juga dengan senantiasa bertobat atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebab sebagai manusia kita tentu tidak akan pernah luput dari dosa dan kekhilafan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tobat adalah salah satu cara paling mulia untuk meraih cinta Allah, karena dengan begitu kita mengakui kesalahan di hadapan Allah yang menyebabkan kita terbebas dari segala bentuk dosa. Secara sederhana, bentuk esensial dari laku tobat ini ialah berubah secara total, yakni dengan yang semula gemar melakukan dosa berganti dengan suka melakukan amal kebaikan, sebagaimana mengutip dari kitabnya Ulumuddin karya Al-Ghazali jilid 4 halaman 4 disebutkan, Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, taubat adalah mengganti gerakan atau perbuatan yang tercela dengan gerakan atau perbuatan yang terpuji. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita memahami bahwa untuk menjadi manusia yang dicintai Allah tidak cukup hanya dengan ucapan atau niat baik semata. Diperlukan kesungguhan dalam menjalani hidup dengan bertakwakal kepada Allah, bertakwa dengan menjaga diri atas dosa, serta senantiasa bertaubat atas kesalahan yang dilakukan. 3 hal inilah yang menjadi fondasi bagi seorang hamba agar selalu dekat dengan kasih sayang Allah, meskipun hidup ini di tengah kesibukan dunia modern. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri, jadikan tawakal, takwa, dan tobat sebagai bagian dari keseharian kita. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih tenang, hati menjadi lapang, dan kita akan merasa indahnya hidup dalam cinta dan ridho Allah Ta'ala. Demikian, syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Jazakumullahu khairan. Wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.